Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat dosen pengampu Bu Asir Panitias Eshud MSc. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mereview terkait KLHS RDTR Kota Singaraja tahun 2020 sampai dengan 2040. Adapun anggota kelompok kami yaitu Debbie Sapitri, Jennifer Kristidena, Nisa Mawada, Nur Anggraini, Trisanato, Kevin Febrianto, Nasrullah, dan Pradita Utari. Next. Adapun outline pada pemaparan kali ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Baik, langsung saja masuk kepada outline pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang di mana berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan di mana pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan KLHS terhadap rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Singaraja yang merupakan pusat kegiatan wilayah atau PKW dari Kabupaten Buleleng dan sebagai salah satu kawasan strategis kabupaten atau KSK yang dipandang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pengembangan kawasan perdagangan jasa, pendidikan, hingga kepada potensi daya tarik wisata. Selanjutnya, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian penyusunan dokumen RDTR kawasan perkotaan Singaraja tahun 2020 sampai dengan 2040 terhadap pedoman penyusunan. Untuk sasarannya sendiri yaitu melakukan tinjauan literatur terhadap pedoman-pedoman yang dipakai dalam penyusunan KLHS RDTR kawasan perkotaan Singaraja. Yang selanjutnya ada membuat ringkasan muatan, dan yang terakhir ada melakukan kajian terhadap kesesuaian muatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS RDTR Singaraja adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan. Salah satu tinjauan pustaka yang digunakan pada KLHS Kota Singaraja yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimana perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana, yang dimana keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Next. Selanjutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana merupakan upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Next. Ada tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, di mana dalam peraturan ini membahas mengenai KLHS, kebijakan, pembangunan berkelanjutan program, dan lain sebagainya, di mana juga membahas mengenai penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, juga membahas mengenai setiap pemerintah pusat serta daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan sudah menjadi dasar dalam pembangunan, dan juga mengenai KLHS yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi zonasi wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, membahas tentang ketentuan umum, kebijakan, rencana, dan atau program
pembuatan, pelaksanaan, penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pembiayaan dalam penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, serta membahas tentang ketentuan penutup yang dimana pada saat peraturan ini berlaku. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 tentang tahun 2011 nomor 729 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Next. Itu masuk ke pembahasan di awal yang dilakukan yaitu persiapan yang berupa mengidentifikasi pemangku kepentingan, lalu dilakukannya penyusunan acuan kerja oleh DLH Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu dilakukannya proses kajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Setelah dilakukannya pengkajian, dilakukannya identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh hidup. Lalu setelah itu dilakukannya analisis pengaruh materi muatan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Setelah dilakukannya analisis, dilakukannya kajian perkiraan mengenai resiko, dampak, dan sebagainya. Setelah itu dilakukannya analisis pengaruh materi muatan KRP, yang dimana dilakukan kajian kinerja layanan atau jasa ekosistem. Baik, selanjutnya masuk kepada kesesuaian muatan KLHS LDTR kawasan Perkotaan Singaraja tahun 2020 sampai 2040 terhadap pedoman penyusunan dokumen, di mana pada mekanisme sendiri ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia ini mengacu pada PP nomor 46 tahun 2016 terkait dengan perumusan alternatif penyempurnaan atau mekanisme, di mana dalam hal ini ada terkait pengajian pengaruh kebijakan rencana dan program terhadap kondisi lingkungan suatu wilayah, perumusan alternatif, dan juga rekomendasi perbaikan. Maka dari itu, pada tabel dijelaskan antara kesesuaian muatan mekanisme terhadap KLHS sendiri, di mana pada kajian pengaruh kebijakan itu tercantum dalam metode pembuatan, di mana pada keterangan itu teridentifikasinya perumusan isu pembangunan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, pada perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana atau program, ini termuat dalam metode pembuatan juga pada poin D, di mana dijelaskan bahwa perumusan alternatif penyempurnaan KRP ini dilakukan dengan mengacu pada pasal 15 ayat 1 PP nomor 16 tahun 2000 nomor 46 tahun 2016. Selanjutnya pada rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan rencana dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan, ini tercantum juga pada metode pembuatan pada poin E, di mana keterangannya menjelaskan pada muatan dokumen dijelaskan tujuan rekomendasi ialah untuk menyepakati perbaikan muatan KRP dan berdasarkan hasil perumusan alternatif dengan rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan KRP. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, berikutnya tahapan jadi penyelenggaraan KLHS ini dilakukan dengan beberapa tahapan mengacu pada PP nomor 46 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Adapun tahapannya ada 3, pertama pembuatan dan pelaksanaan KLHS, yang kedua penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS, dan yang ketiga adalah validasi KLHS. Next slide. Baik, untuk validasi KLHS ini, jadi mengacu pada pedoman penyusunan dokumen KLHS, jadi ada 3. Yang pertama, pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup. Yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan RDTR, dan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambil keputusan RDTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi, ketiga bagian ini termuat dalam dokumen KLHS RDTR Kota Singaraja ini, di mana untuk masing-masing kajiannya per poin telah disebutkan pada kolom keterangan. Jadi tujuan validasi KLHS ini untuk memastikan bahwa penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Next slide. Selanjutnya ada muatan yang dimana ada muatan pertama yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan yang dimana terdiri dari 3 yaitu mempunyai pendekatan. Yang pertama, kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, yang kedua perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan, lalu yang ketiga ada perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Lalu untuk konsep jasa ekosistem sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama ada jasa penyediaan, yang kedua jasa pengaturan, dan yang ketiga ada budidaya, yang keempat pendukung. Next. Selanjutnya ada muatan perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, yang dimana berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dampak dan atau risiko lingkungan hidup, materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup dikaji melalui dampak dan atau risikonya terhadap, yaitu yang pertama peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, gempa bumi dan tsunami, dan atau kebakaran hutan dan lahan. Lalu yang kedua ada peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan atau lahan, yang ketiga perubahan iklim, yang keempat kerusakan, kemerosotan dan atau kepunahan keanekaragaman hayati. Lalu yang kelima ada penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam. Yang keenam peningkatan jumlah penduduk miskin dan atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat. Lalu yang ketujuh peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Next. Adapun muatan yang ketiga yaitu kinerja layanan jasa atau jasa ekosistem. Kinerja layanan atau jasa ekosistem terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama di dalamnya adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, layanan atau fungsi penyedia atau juga provisioning service. Ekosistem memberikan jasa atau produk darinya seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air, dan lain sebagainya. Layanan pengatur atau regulating service, yaitu ekosistem memberikan manfaat melalui proses alam seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengaturan iklim, dan lain-lain. Yang ketiga, layanan budaya atau cultural service, yaitu ekosistem memberikan manfaat non-material yang memperkaya kehidupan manusia seperti misalnya pangkaian perasaan, nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika, dan pengetahuan. Dan yang keempat yaitu fungsi pendukung kehidupan yaitu supporting service. Ekosistem menyediakan layanan atau untuk mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dan lain-lain. Next. Adapun muatan yang keempat yaitu efisiensi atau pemanfaatan sumber daya alam. Kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya dilakukan dengan cara yang pertama mengukur kesesuaian antara tingkat kebutuhan dan ketersediaannya. Yang kedua itu mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatan yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang. Dan ketiga itu untuk mengukur nilai yang
nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi, dan kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya dilakukan dengan cara mengukur kesesuaian antara tingkat kebutuhan dan ketersediaannya dengan mengukur cadangan yang tersedia dan tingkat pemanfaatannya yang tidak mengukur cadangan, seperti perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang, mengukur nilai-nilai distribusi manfaat dan sumber daya alam untuk tersebut secara ekonomi. Next. Baik, untuk muatan selanjutnya berupa tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim yang dilakukan dengan yang pertama mengkaji kerentanan dan risiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pada zona perumahan. Nah, zona perumahan melalui dampaknya terhadap alih fungsi penggunaan lahan dan pertambahan jumlah penduduk yang ditimbulkannya berpotensi menurunkan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. Yang kedua, dengan menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim, dan yang ketiga dengan menentukan prioritas pilihan adaptasi dari perubahan iklim. Next. Untuk muatan yang terakhir yaitu tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dilakukan dengan mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies atau jenis tumbuhan dan satwa, kemudian mengkaji ekosistem, dan yang terakhir yaitu dengan mengkaji genetik. Next. Selanjutnya ada tabel kesesuaian dari muatan KLHS RDTR kawasan perkotaan Singaraja tahun 2020 sampai 2040 terhadap pedoman penyusunan dokumen dapat dilihat pada tabel. Sudah dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dan untuk kesesuaiannya sudah sesuai. Namun pada kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan itu untuk pembangunan memuat hasil bahwa terdapat beberapa KRT yang tidak memenuhi DDTLH, yaitu pengembangan dari zona perumahan. Next. Next lagi. Baik, untuk kesimpulan, kajian lingkungan hidup strategis atau KLAS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan atau program. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan review dokumen KLHS RDTR kawasan perkotaan Singaraja tahun 2020 hingga 2040 itu untuk mengetahui kesesuaian penyusunan dokumen KLHS RDTR kawasan perkotaan Singaraja tahun 2020 hingga 2040. Next. Adapun pedoman yang kami ambil yaitu adalah di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan yang kedua itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Yang terakhir itu tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dengan muatan seperti kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua itu perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga itu kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat itu pemanfaatan sumber daya alam. Kelima itu tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir itu tentang tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Next.
Ya baik, berikutnya lesson learn yang dapat kita ambil dalam review KLHS RDTR kawasan perkotaan ini. Jadi ada 3. Yang pertama, kami dapat memahami sistematisasi penyusunan KLHS pada RDTR secara real. Yang kedua, dapat membandingkan kesesuaian muatan KLHS RDTR kawasan perkotaan Singaraja terhadap pedoman penyusunan dokumen terdiri dari mekanisme, tahapan, dan muatan. Dan yang terakhir, kami dapat memberikan alternatif terhadap ketidaksesuaian tersebut sehingga bisa menyesuaikan dengan pedoman penyusunan dokumen di penyusunan berikutnya. Next. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 1 terkait review KLHS RDTR kawasan perkotaan Singaraja tahun 2020 hingga 2040. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.